Selamat pagi, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Yunita Manek, SPD. Saya berasal dari sekolah UPTD SD Negeri Oesapa Kecil 2. Saya adalah mahasiswa PPG Piloting Guru Tertentu tahap 2 tahun 2024 pada LPTK Universitas Mataram. Dengan nomor induk mahasiswa E4E124114113. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada siswa UPTD SD Negeri Oesapa Kecil 2 kelas 3 dengan materi hak dan kewajibanku di rumah. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke ya, semangatnya sangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Apakah anak-anak datang ke sekolah tadi sarapan? Kalau begitu, kita siap untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk itu kita minta kesediaan teman kita untuk berdoa. Oke, kepada Andini silahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami mau belajar. Tuhan Yesus, melindungi kami dalam pelajaran ini. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk Andini. Terima kasih untuk doanya. Anak-anak, Ibu mau tanya siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Ibu cek ya. Alvaro, Putri, Naira. Oke, baik, kita hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita menyanyikan satu lagu wajib untuk mengantar kita pada pelajaran pagi hari ini. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Yo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak kelas 3B sangat hebat. Untuk itu, Ibu ingin mengingatkan, minggu lalu pertemuan kita belajar tentang hak dan kewajiban serta aturan yang berada di mana? Sekolah. Ada yang masih ingat? Bagaimana hak yang harus anak-anak lakukan di sekolah? Kewajiban yang harus anak-anak lakukan di sekolah? Ada yang masih ingat? Andini? Oke, membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk dalam kewajiban anak-anak. Masih ada lagi? Oke, Januari melaksanakan piket. Lagi membersihkan kelas. Baik, Acil. Anak-anak kelas 3B sangat luar biasa, sangat pintar. Nah, hari ini kalian perhatikan baik-baik karena kita belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah serta aturan, berarti anak-anak harus menjalankannya. Oke, di hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui mengamati video dan berdiskusi, anak-anak dapat menjelaskan pengertian aturan, hak, dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan mengerjakan LKPD, itu lembar kerja peserta didik,
dapat membedakan hak dan kewajiban di rumah. Yang ketiga, melalui video pembelajaran dan berdiskusi, peserta didik dapat mengaitkan manfaat, sikap mematuhi, dan juga akibat daripada anak-anak kalau tidak mematuhi aturan yang berlaku di rumah dengan tepat. Sebentar lagi Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Video pembelajaran tersebut itu adalah tentang aturan yang ada di rumah. Bagaimana aturan itu anak-anak jalankan di rumah, kemudian hak dan kewajiban yang anak-anak harus lakukan di rumah, kemudian sanksi atau tidak akibat dari anak-anak tidak menjalankan aturan. Nanti kita akan menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan. Mau belajar ya. Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo, segera tidur. Oh iya bunda. Iya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, nak. Maaf bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Teman-teman, jangan mengeluhkan saya terlambat ke sekolah ya. Aku terlambat karena semalam aku berhenti terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Oke. Tadi semua sudah menyimak videonya kan? Sudah. Oke. Apa yang anak-anak dapatkan dari menonton video tadi? Itu terkait anak-anak melanggar apa? Melanggar aturan di rumah dan di sekolah. Ada sebab akibatnya kan? Iya. Ya. Aturan di rumah yang anak-anak langgar apa? Nonton TV terlalu malam. Tepuk tangan untuk Rudi. Ya. Oke. Ada lagi. Wanda tidak mendengarkan apa yang dilarang oleh ibunya. Jadi dia tidurnya terlalu larut malam. Akibatnya berdampak pada bangunnya terlambat, siapnya juga terlambat, dan berakibat apa tadi? Terlambatnya kemana? Dia terlambat kemana? Sekolah. Dari video tadi, yang anak-anak bisa lakukan di rumah sesuai dengan apa yang diperintahkan, boleh melawan perintah orang tua supaya aturan itu dapat terlaksanakan. Oke, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ibu akan bagi 3 kelompok. Ibu akan bagikan tugas yang harus anak-anak kerjakan berdasarkan teks yang ada. Nanti sebentar ada dalam bacaan kalian. Untuk itu nanti Ibu bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian berdiskusi untuk mengerjakan tugas kalian. Ibu bagikan, kemudian kalian lihat, dan nanti kalian kerjakan. Oke? Kelompok 1, nanti dengan kelompok ya. Diskusinya dengan kelompok, jangan sendiri-sendiri. Ini kelompok 2. Lalu, yang di sebelah kelompok 3. Lihat yang sudah Ibu bagikan tugas untuk kalian. Di situ ada percakapan yang anak-anak harus baca dalam kelompok, ya. Kemudian ada 2 pertanyaan yang anak-anak harus jawab di dalam kelompok juga. Ada 2 pertanyaan. Itu anak-anak harus kerjakan ya di kertas yang Ibu bagikan tadi. Kemudian di kertas yang satunya lagi, anak-anak lihat di situ
Ada istilahnya mind map. Mind map itu adalah peta konsep. Itu kalian lihat di situ, samakan dengan tugas kalian yang di kertas karton itu. Oke, lihat di situ anak-anak disuruh sebutkan hak dan kewajibanmu. Tapi anak-anak dulu dalam kelompok dulu. Rafli maju ke sini. Marcelo maju. Diskusi langsung balik ke belakang. Lihat itu percakapan. Oke. Dibaca percakapannya. Itu teks percakapan ya. Iya, silahkan baca. Ibu kasih waktu untuk membaca. Kemudian anak-anak menjawab 2 pertanyaan tersebut. Ada 2 pertanyaan. Sudah lihat belum? Sudah lihat belum? Iya, pertanyaan yang pertama itu hak apa sajakah yang dimiliki anak dan dalam teks percakapan tersebut. Nah, untuk menjawab itu kalian harus baca dulu percakapan. Kalian bisa jawab hak apa saja. Ya. Kemudian yang kedua, kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan anak dalam percakapan tersebut. Yang nomor 1, anak-anak harus jawab berdasarkan apa yang ditanyakan. Nomor 2 pun sama. Bedakan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua itu anak-anak disuruh buat dalam peta konsep. Tulis hak dan kewajiban berdasarkan peta konsep tersebut. Oke? Setelah itu masing-masing kelompok menampilkan ke depan untuk dipresentasikan. Ya, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Silahkan mengerjakan. Oke, dibaca. Ini percakapannya. Ini percakapan. Kemudian itu ya. Kalau yang itu tulisnya di sini. Oke, ya. Ya, di sini. Bedakan kewajiban dan hak. Oke? Ini langsung di sini saja. Kalau yang ini, ya. Ini kalian jawab 2 nomor ini, kemudian yang mind map-nya, peta konsepnya kalian jawab ke sini. Oke. Oke, silakan berdiskusi. Ya? Ayo, gampang. Bedakan hak dan kewajiban. Ya. Ayo. Ditulis namanya ya. Ini namanya siapa? Tulis semua nama. Ada 5 orang toh. Alvaro, Marcelo, Naira. Oke, diskusikan, kerja dalam kelompok. Kalau yang memperhatikan ibu tadi pasti dia akan bisa menjawabnya. Ada yang dapat kesulitan? Ya, silahkan kerja. Tulis nama. Ini sudah ada, ini kewajiban. Di sini kewajibanku, berarti tulisnya ke sini di bagian kewajiban. Kemudian haknya tulis di bagian hak. Berdasarkan teks yang ini. Ini teks ini. Nah, baca ini. Ini. Silakan baca. Oke? Ya, di sini ini kewajiban, ini hak. Berdasarkan teks yang ini. Ini. Kemudian jawab yang tadi 2 pertanyaan itu 1, yang ini. Ini hak apa sajakah yang dimiliki anak dari teks percakapan tersebut? Tadi kan Ibu sudah bilang. Ya, hak yang dijawab itu harus berdasarkan teks ini. Oke. Silahkan jawab. Itu ada teks. Ayo, teksnya dikasih bergilir supaya bisa jawab. Ini kan ada teksnya.
Ini ada teks. Dibaca, Kak. Ya, sudah dibaca berarti anak-anak harus bisa bedakan yang mana termasuk hak, yang mana termasuk kewajiban. Nah, di situ ada 2 pertanyaan tadi kertas yang ini. Ini. Hak apa saja? Setelah anak-anak tulis ke sini, anak-anak taruh ke dalam sini. Ini hak apa saja? Ayo. Ya, kelompok 1 masih dalam pantauan, kelompok 2 semakin mengalir. Tulis di sini, tidak usah jawab di sini, tulis langsung di sini. Tidak usah di buku. Kalian semua mengerjakan, taruh di sini. Ya. Ya. Oke. 10 menit lagi. Ayo kelompok 2 dan kelompok 3 Ibu sudah melihat mereka sudah menjawab. Tapi kelompok 1, ayo semangat. Ayo. Kelompok 1, ayo. Diskusi, ayo diskusi. Ayo. Siap. Ya, ini dia punya nama impuls. Impuls supaya anak-anak bisa baca baik-baik, pahami percakapan tersebut, kemudian anak-anak bedakan mana yang masuk dalam hak, yang mana masuk dalam kewajiban. Oke. Ya, diskusi dalam kelompok. Luar biasa. Oke. Bagus. Kelompok 3 aman. Silakan baca dalam teksnya. Pelan-pelan, konsentrasi, baca teksnya, kemudian coba untuk menjawab berdasarkan teks ini. Jawab berdasarkan teks ini. Ayo. Dari ketiga kelompok ada yang sudah? Sudah? Oke. Yang penting yang di bagian hak anak-anak sudah dapatkan jawaban, yang di bagian kewajiban anak-anak sudah dapat jawaban. Oke. Baik. Yang sudah selesai tolong duduk tenang, diam sambil kita menunggu teman-teman yang belum selesai. Biasanya kalau sudah menjawab, anak-anak itu harus mengecek kembali jawabannya. Apakah sudah diisi dengan benar atau belum. Yang sudah selesai, silakan periksa kembali. Kemudian, kalau ada teman-teman yang maju ke depan, anak-anak perhatikan jawaban teman-teman ya. Anak-anak perhatikan jawaban teman-teman. Oke, kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 3 juga sudah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Oke. Sekarang kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan di depan kelas? Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan kelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi teks baca, ada teks percakapannya ya. Ini hasil jawaban dari kelompok 2. Mari kita dengarkan hasil dari kelompok 2. Boleh dibacakan kewajiban yang ada dalam percakapan tersebut. Coba Naya baca. Coba dibaca.
Kita harus izin kepada orang tua sebelum bermain. Oke, kita harus izin kepada orang tua sebelum bermain. Oke, jawaban berikutnya. Ganti pakaian dulu sebelum bermain. Ganti pakaian, kewajibannya tuh ganti pakaian dulu. Kalau mau pergi bermain itu pulang dulu ke rumah baru ganti pakaiannya. Oke, yang berikutnya. Kita harus makan siang sebelum bermain. Kita harus makan siang sebelum bermain. Oke, coba kalau haknya. Hak mendapatkan kasih sayang. Hak mendapatkan kasih sayang. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangannya. Oke, sekarang kelompok 3. Bawah. Oke, jangan pilih yang di sini. Ya. Perhatikan ke depan, lihat ke sini. Semua perhatikan ke depan. Ini adalah hasil karya dari kelompok 3. Kelompok 3 kewajiban. Ibu tanya yang pertama. Hak apa sajakah yang dimiliki anak dari teks percakapan tersebut? Hak bermain. Oke, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Kemudian, kewajiban apa saja yang terdapat dalam teks tersebut? Kewajibannya apa? Kewajibannya? Kita harus izin kepada orang tua sebelum bermain. Oke, tepuk tangan. Betul sekali. Kita harus izin kepada orang tua kalau kita mau pergi bermain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Silakan duduk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 1, silakan maju. Ya. Ya, perhatikan sini. Siapa yang menjawab? Amel. Pertanyaan nomor 1, hak apa saja yang dimiliki anak dari percakapan tersebut? Mendapat kasih salah. Mendapat kasih sayang. Oke, baik, tepuk tangan. Hak apa lagi? Kemudian nomor 2, kewajiban apa sajakah yang harus dilaksanakan anak dalam percakapan tersebut? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Oke, jawaban yang lain? Membeli perlengkapan sekolah. Tidak boleh menonton TV semalaman. Tidak boleh nonton TV Semalaman. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, anak-anak boleh berbalik ke posisi semula. Hello. Hai. Masih semangat? Ibu mau tanya, apa yang dimaksudkan dengan aturan? Apa itu aturan? Sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Tepuk tangan dulu untuk Argi. Aturan adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Oke. Hebat. Apa itu hak? Hak adalah Sesuatu yang kita dapatkan. sesuatu yang harus kita dapatkan. Tepuk tangan untuk Rudi. Kemudian berikutnya lagi. Ibu mau tanya, apa itu kewajiban? Apa? Sesuatu yang harus kita jalankan. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kelas 3B. Luar biasa. Berarti anak-anak mengerti apa yang dimaksud dengan aturan, apa yang dimaksud dengan hak, dan juga apa yang dimaksudkan dengan kewajiban. Nah, sekarang ibu mau tanya. Hak itu kita dapatkan apabila kewajiban kita sudah dilaksanakan. Jadi, kewajiban kita yang di rumah harus kita laksanakan, kita jalankan. Ya, kewajiban apa yang harus anak-anak jalankan di rumah? Sapu, tepuk tangan. Apa lagi? Iya, angkat tepuk tangan. Siapa lagi? Menyimpan tempat tidur. Apa lagi? Iya, Naira, cuci piring. Tepuk tangan. Anak-anak, dengar sini baik-baik.
ketika kita menjalankan sesuatu, apalagi itu disebut adalah hak. Ingat, hak yang kita dapatkan adalah kewajiban yang kita sudah laksanakan. Ketika hak dan kewajiban itu berada seimbang, maka kita akan hidup dengan aman. Kita akan hidup dengan tenteram. Anak-anak, sampai di sini sudah paham? Sudah? Oke, lihat ke sini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Supaya anak-anak jangan bosan. Ayo kita sambil berdiri. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah makin semangat. Selesai. Kemudian, nah kita sudah, kalian sudah paham apa itu aturan, apa itu hak, apa itu kewajiban. Minggu depan, Ibu mau kasih PR untuk kalian, untuk pengulangan kembali apa yang anak-anak sudah pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah anak-anak harus menjalankan aturan hak dan kewajiban baik di sekolah maupun di rumah. Tidak boleh melawan orang tua. Oke, 1. Tidak boleh apa yang sudah orang tua atur, anak-anak melanggar. Contohnya, tidak boleh nonton sampai larut malam supaya besoknya bangun pagi. Berikutnya lagi, tidak boleh bermain ketika pulang sekolah. Harus pulang ke rumah dulu, ganti pakaian, makan, tidur siang, izin ke orang tua baru ke kemana? Bermain. Dengan siapa? Dengan teman-teman. Kewajibannya anak-anak adalah mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh orang tua. Membantu orang tua, mencuci piring, menyapu halaman, pel lantai, lap jendela, apalagi siram bunga. Ya, itu anak-anak harus lakukan sehingga anak-anak bisa mendapatkan hak. Hak apa? Hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapat makan, hak mendapatkan baju baru, buku baru, sekolah mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu dengan datang ke sekolah. Tepuk tangan. Oke. Tugas anak-anak adalah anak-anak membantu orang tua di rumah, kemudian ceritakan kembali apa yang anak-anak lakukan, kewajiban anak-anak di rumah, kemudian hak apa yang anak-anak dapat ketika anak-anak sudah melakukan kewajiban tersebut di rumah. Oke, boleh kita nyanyi ice breaking pulang kita? 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang, kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk tertib senyum manis, lalu berdoa. Kita persilakan Argi untuk memimpin kita doa untuk kita pulang. Oke, silahkan Argi. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau pulang, Tuhan, jaga kami di jalan supaya bisa sampai di rumah dengan baik. Terima kasih. Tuhan, amin. Amin. Oke, sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita sudah boleh
pulang. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Oke.